Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Nani. Hari ini kita akan membahas materi tentang operasi perkalian dan pembagian serta sifat-sifatnya. Lanjutan dari video yang kemarin ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan hasil operasi hitung, khususnya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama kita akan bahas tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan negatif, serta bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Jadi misalkan ada A dan B bilangan bulat positif, maka perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang-ulang bilangan B sebanyak A suku. Ditulis, jika A kali B maka sama dengan B tambah B tambah B tambah B tambah dan seterusnya sebanyak A suku. Contoh, jika kamu ke dokter, kamu biasanya mendapatkan resep obat, misalnya tertulis di sana paracetamol 100 mg itu 3 kali 1. Artinya 3 kali sehari atau 3 kali 1 hari. Di mana kamu akan meminum pagi 1 kali, siang 1 kali, dan malam 1 kali. Jadi 3 kali 1 itu artinya 1 tambah 1 tambah 1 yang sama dengan 3. Jadi perkalian dua bilangan itu sama dengan penjumlahan berulang-ulang. Kita contoh lagi dalam soal cerita, misalkan suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap ya. Maka penyelesaiannya 5 ada 5 lantai kali 6 meter, setiap lantainya 6 meter, maka sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali dan sama dengan 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Yang berikut yang harus kamu ingat ini, untuk pertemuan yang kemarin sudah diingatkan bahwa yang harus diingat bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif dikalikan maka hasilnya positif dan seterusnya. Ini yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Ini harus selalu diingat ketika kita berbicara belajar tentang matematika. Oke, kita coba dengan contoh soal, misalnya 2 kali 3. 2 kali 3 ini artinya 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali dan sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Yang berikut 3 kali negatif 2. Artinya negatif 2 ditambah sebanyak 3 kali dan sama dengan negatif 6. Jadi 3 kali negatif 2 itu jawabannya adalah negatif 6. Atau negatif 2 kali 3 dengan cara yang sama, maka jawabannya adalah negatif 6. Dan negatif 3 kali negatif 2, jawabannya adalah positif 6. Karena negatif ketemu positif, hasilnya tetap hasilnya negatif. Sedangkan negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Oke, ini soal latihan. Ada 3 kali 8 sama dengan 24. 4 kali negatif 5 negatif 20. Minus 12 kali 6
negatif 72, dan negatif 9 kali negatif 4 sama dengan 36. Yang ini harus kalian ingat tentang bilangan bulat positif, negatif, dan seterusnya. Kalau kalian sampai salah memasangkan tanda, maka jawaban akhirnya juga sudah pasti akan salah. Kita coba soal latihan dalam bentuk soal cerita. Misalnya suatu lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 15 meter dan lebar 18 meter. Berapa luas lahan tersebut? Jadi kita ingat kembali rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, sehingga luas persegi panjang itu sama dengan 15 kali 8 dan sama dengan 120, sehingga luas lahan tersebut adalah 120 meter persegi. Nah, sekarang kita coba melihat apa saja yang menjadi sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup yaitu A kali B sama dengan C. Kemudian sifat komutatif, A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Dan yang keempat, sifat distributif. Distributif terhadap penjumlahan, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Dan distributif terhadap pengurangan, A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Dan yang terakhir, sifat unsur identitas, di mana memiliki dua identitas, yaitu A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0, dan A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Dua kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Ini yang disebut dengan sifat tertutup, karena 2, negatif 3, dan negatif 6 merupakan bilangan bulat. Kemudian negatif 3 kali 2 dibalik menjadi 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Ini yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Yang berikut, 3 kali 0 sama dengan 0 kali 3 sama dengan 0. Atau negatif 2 kali 0 sama dengan 0 kali negatif 2 sama dengan 0. Atau 7 kali 1 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 7. Dan ini merupakan unsur identitas. Jadi ada 0 dan juga 1. Kemudian 2 kali 3 kali negatif 4 sama dengan 2 kali 3 kali negatif 4. Jadi perkalian ini ditukar kelompoknya, hasilnya tetap sama, yaitu negatif 24. Dan ini merupakan sifat asosiatif. Sedangkan 4 kali 2 tambah 6 sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32. Atau 4 kali 2 tambah 6 sama dengan 4 kali 2 tambah 4 kali 6 sama dengan 8 tambah 24 sama dengan 32. Atau 4 kali 6 kurang 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Dan 4 kali 6 kurang 2 sama dengan 4 kali 6 kurang 4 kali 2 sama dengan 24 kurang 8 sama dengan 16. Ini yang disebut dengan sifat distributif. Nah, sekarang bagian yang kedua yaitu pembagian bilangan bulat. Misalkan karena sedang baik hati, Bu Nuri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Nuri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberikan kue tersebut ada 6 tetangga.
Jika Bu Nuri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Nah, penyelesaiannya kita tulis dalam kalimat matematika 12 bagi 6, yang artinya 12 ini akan kita kurangi dengan 6 sebanyak berapa kali sehingga nilainya sama dengan 0. Maka 12 kurang 6 maka sama dengan 0, di mana pengurangannya terjadi 2 kali, sehingga 12 bagi 6 itu sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Nuri mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 itu disebut bilangan yang dibagi dan 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil baginya. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka dapat ditulis A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Kita coba dengan contoh 24 bagi 4. Sekali lagi, harus selalu diingat tentang bilangan bulat positif dengan positif, negatif dengan negatif yang sudah pernah diingatkan sebelumnya. Ini akan terus tetap digunakan sehingga hasil akhir dari perhitungan kalian tidak akan salah. Kita kembali ke contoh nomor 1, 24 bagi 4. Ini artinya 24 dikurangi dengan 4 sebanyak berapa kalikah sehingga sama dengan 0. Maka ketika kita hitung 24 ini dikurangi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 24 bagi 4 sama dengan 6. Kemudian negatif 12 bagi negatif 12, maka 12-nya kita kurangi dengan 2 sebanyak berapa kalikah sehingga sama dengan 0. Maka setelah dihitung 12 kurang 2 kurang 2 kurang 2 dan seterusnya sampai sama dengan 0 sebanyak 6 kali. Berikut negatif 16 bagi 8. Artinya 16 dikurangi dengan 8 sebanyak sampai sama dengan 0. Maka ketika dihitung dikurangi sebanyak 2 kali sehingga negatif 16 bagi 8 sama dengan negatif 2. Dan negatif 18 bagi 6 artinya negatif 18 dikurangi sebanyak 3 kali 6-nya, maka sama dengan negatif 3. Jadi negatif 18 kurang 6 sama dengan negatif 3. Yang berikut kita coba lagi. 27 bagi 3 sama dengan 9. Negatif 30 bagi 10, karena bilangan negatif ketemu positif maka hasilnya adalah negatif dan sama dengan negatif 3. Kemudian 12 bagi negatif 3, bilangan bulat positif ketemu negatif maka hasilnya juga negatif dan jawabannya adalah negatif 4. Dan yang terakhir negatif 25 bagi negatif 5, atau bilangan negatif dengan negatif maka hasilnya adalah positif 5. Yang berikut kita coba dengan soal cerita. Dalam kelas ada 20 buku tulis. Buku-buku tersebut dibagikan kepada 5 siswa sama banyak. Berapa buku yang diterima setiap siswa? Maka penyelesaiannya kita tulis dalam kalimat matematika 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi banyak buku yang diterima setiap siswa adalah 4 buku. Nah, sekarang kita perhatikan tentang urutan operasi. Ini akan digunakan apabila
kalian bertemu dengan soal yang operasinya campuran, ada tambah, kurang, kali, bagi, atau yang ada di dalam tanda kurung. Maka kalian harus memperhatikan urutan operasi, di mana untuk menyelesaikannya ini yang akan kita gunakan. Yang pertama urutannya adalah kita akan menghitung dulu bentuk yang ada di dalam kurung. Kemudian hitung bentuk yang ada pangkatnya atau eksponen. Ini akan kita bicarakan pada materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi kalau ada kali ataupun bagi secara berurutan, maka kita akan menghitung yang berada di paling kiri lebih dulu. Kemudian yang berikutnya, penjumlahan dan pengurangan. Barulah yang terakhir itu yang diselesaikan adalah penjumlahan atau pengurangannya. Dan sudah pasti harus secara berurutan mulai dari yang paling kiri. Contohnya, negatif 10 tambah 6 ada di dalam kurung kali 18 bagi 6 kurang 12. Maka yang harus dikerjakan lebih dulu adalah yang ada di dalam kurung. Sehingga ini negatif 10 tambah 6 kita hitung sama dengan negatif 4. Kemudian ini kali 18 bagi yang ada di dalam kurung ini, kita hitung lagi 6 kurang 12 sama dengan negatif 6. Sehingga hasilnya sama dengan, kalau ada kali dan ada bagi, maka kita akan hitung yang berada yang paling kiri lebih dulu. Sehingga negatif 4 kali 18 sama dengan negatif 72. Kemudian dibagi dengan negatif 6, maka sama dengan 12. Jadi soal negatif 10 tambah 6 kali 18 bagi 6 kurang 12, jawabannya adalah 12. Oke, nah ini adalah soal uji kompetensinya. Kalian boleh coba soal-soal ini supaya melatih kalian apakah sudah paham dengan penjelasan yang diberikan tadi atau belum, ya. Jadi bisa dicoba soal uji kompetensinya. Oke, demikian untuk materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa untuk mencoba uji kompetensi sebagai tempat untuk kalian mengasah kemampuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe